Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Semoga senantiasa nikmat tersebut selalu ada pada kita dan semoga bisa digunakan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Yang kedua, tidak lupa kita selalu mengucapkan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan pembahasan kita masuk di bab yang baru, bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab tentang kewajiban mengagungkan, memuliakan kehormatan umat Islam dan penjelasan hak-hak mereka serta kewajiban untuk berkasih sayang dengan mereka. Bab ini beliau sebutkan sebagai lanjutan dari bab sebelumnya tentang haramnya berbuat kezaliman. Haramnya berbuat kezaliman kepada sesama manusia, sesama muslim. Dalam bab ini beliau banyak menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim yang wajib untuk dipelihara, dijaga, dilindungi dan diberikan kepada saudara muslim kita. Di awal bab ini beliau membawakan
beberapa ayat sebagai pembuka bahwa dalam masalah ini dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, sudah Allah tegaskan tentang kewajiban untuk menghormati atau mengagungkan kehormatan umat Islam. Alias kita menjaga kehormatan, jangan sampai dilecehkan. Dalam bab pertama atau dalam bab ini ayat-ayat yang beliau sebutkan diantaranya firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 30. Dalam surat Al-Hajj ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu dijaga, tidak dilanggar maksudnya, fahuwa khairul lahu, maka baik baginya inda rabbih, di sisi Tuhannya. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan kita memberikan hak kehormatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila diharamkan, maka harus ditinggalkan. Sesuatu yang diharamkan itu artinya sesuatu yang harus diagungkan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus diagungkan, dihormati, jangan sampai dilanggar. Sama dengan kata-kata tanah haram. Tanah haram itu di Mekah dan Madinah. Maksudnya haram untuk berbuat dosa dan maksiat di situ. Sehingga kita perlu menghormati tanah itu. Jangan sampai berbuat dosa dan maksiat di area tanah haram tersebut. Demikian juga hal-hal yang sudah digariskan oleh Allah, yang dinyatakan keharamannya, maka harus dijaga, jangan dilanggar. Maka barang siapa yang menjaga apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia mendapatkan kebaikan di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang kedua Allah mengatakan di dalam bab ini, Imam menyebutkan ayat yang kedua surat Al-Hajj ayat 32, Allah mengatakan, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang juga mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya ini termasuk bagian dari ketakwaan, bentuk ketakwaan. Jadi di ayat 30 surat Al-Hajj bicara tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Kemudian di ayat 32 Allah katakan bahwa barang siapa yang menghormati syariat-syariat, artinya yang diperintahkan, yang dianjurkan, siapa yang menjaga ini, maka ini termasuk bagian daripada ketakwaan hatinya. Ini merupakan aplikasi daripada takwa hatinya. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Maka dikatakan ini termasuk bagian dari ketakwaan hati. Min taqwal qulub. Nabi mengatakan takwa itu ada di dalam hati. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Maka siapa yang menjalankan perintah atau menjalankan syariat, maka dia sedang menghormati apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bagian takwa. Demikian juga orang yang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia menghormati apa yang diharamkan oleh Allah. Dan ini juga termasuk bagian daripada takwa.
Ini bagian daripada takwa. Di dalam hadis disebutkan, Allah mengatakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang haram dan yang halal itu ada perkara-perkara yang syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa lidinihi wa li'irdihi. Ya. Siapa yang bisa menjaga diri dari yang syubhat ini, maka dia telah menyelamatkan kehormatannya dan juga telah menjaga agamanya. Wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjerumus pada syubhat itu, maka dia telah jatuh pada perbuatan haram. Kemudian Nabi mengatakan, ala fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada apa? Mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau dia baik, maka seluruh anggota badannya menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau dia buruk, maka buruk semua perbuatannya, semua yang ada di dalam diri ini. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Kata Nabi SAW, daging itu adalah hati. Maka ini adalah bagian daripada ketakwaan. Baru Nabi SAW tunjukkan ke dalam dadanya. Oleh karenanya, ya, baik meninggalkan yang haram atau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bentuk mengagungkan, menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang diharamkan, baik yang disyariatkan. Kita hormati. Kemudian Allah juga mengatakan tentang masalah menghormati apa-apa yang menjadi kehormatan umat Islam. Allah katakan, wakhfid janahaka lil mu'mini. Dan rendahkanlah sayapmu untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Bersikap tawadhu'lah terhadap orang-orang beriman. Bersikap tawadhu'lah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini semua umum. Siapapun yang beriman, kita wajib untuk bertawadhu, merendahkan atau rendah diri, bukan menghinakan diri, tapi merendah diri. Artinya kita menghormati orang mukmin. Mau dia orang kaya, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, mau dia miskin fakir, selama dia mukmin, maka wajib untuk tawadhu kepada mereka. Jangan sampai kemudian karena strata, tingkatan sosial, kekayaan atau jabatan menghalangi kita untuk tawadhu kepada orang mukmin. Atau jangan sampai keilmuan, antum mungkin lulusan doktor, ya, titel antum doktor, profesor, doktor, MA. Jangan sampai kita kemudian dengan titel atau bidang keilmuan kita di atas rata-rata, levelnya tinggi, lalu kita kemudian merendahkan orang-orang yang mungkin tidak berpendidikan, yang mungkin tidak ada titelnya. Jamaah yang Allah muliakan, selama dia mukmin, mau dia tidak bertitel, tetap kita tawadhu kepada orang mukmin. Dia fakir, tetap tawadhu. Rakyat biasa juga tawadhu. Dan ini tidak ditemukan kecuali pada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang tawadhu. Tidak ditemukan kecuali pada sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bagaimana kalau kita lihat kehidupan mereka? Ya.
Bagaimana kalau kita lihat kehidupan mereka, seorang manusia mulia dan generasi mulia para sahabat, tapi mereka dengan orang-orang yang mungkin menurut kasat mata kita, menurut pandangan kita, orang-orang ini sangat jauh keutamaannya. Karena kalau kita lihat manusia yang paling afdol, yang paling utama setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Salah satu contohnya ketika beliau setiap harinya ternyata beliau sedang melayani seorang ibu-ibu tua, sudah buta. Tiap hari dimasakin, dibersihkan rumahnya. Dia adalah khalifah saat itu. Pada saat dia jadi khalifah, beliau subhanallah harus keliling kampung menemui rakyatnya, umatnya. Ada yang kelaparan, yang kesusahan dibantu. Bahkan dia melayani ibu-ibu tua yang buta di rumahnya sendirian. Dibersihkan rumahnya, dimasakin makanan, baru diberikan makanan ke ibu itu. Dan setiap hari selama beberapa tahun, selama dia jadi khalifah, tidak ada yang tahu. Kecuali pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sedang mengintip kelakuan atau kebiasaan baik ini. Diintip oleh Umar bin Khattab. Dan ternyata ketahuan oleh Umar bin Khattab tanpa diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar juga demikian. Ketika beliau jadi khalifah, beliau juga begitu. Ya, keliling kampung, tengah malam, ternyata ada rakyatnya yang kelaparan. Yang mungkin antum sudah dengar kisah cerita seorang ibu dengan dua anaknya atau dengan anaknya yang lapar sampai nangis-nangis, ibunya terpaksa memasakkan batu, direbus itu batu. Itu makanan tidak akan pernah matang, tapi direbus. Umar bin Khattab melewati samping rumahnya dan mendengar tangisan anak-anak. Lalu kemudian diintip, dilihat ternyata ada ibu tua yang dengan anaknya yang kelaparan. Umar bin Khattab langsung segera bergegas ngambil gandum, dipikul sendiri. Ya, dibawa ke rumah ibu itu, dimasakin sampai kemudian selesai masak, disuapin itu anak-anak. Setelah itu pulang. Subhanallah. Dan Umar bin Khattab keliling semuanya. Dia cari adakah rakyatnya yang kelaparan. Bersama rakyatnya. Sampai mereka dikenal dengan manusia yang luar biasa. Akhlaknya. Termasuk sifat tawadhu ini. Ini terlihat dari mereka bagaimana sifat tawadhu. Ya. Tidak merasa rendah atau kecil gara-gara mungkin bergaul dengan orang rendah. Dari strata sosialnya, level sosialnya mungkin dia orang kecil. Mohon maaf, dia mungkin fakir, mungkin dia tidak berpendidikan. Tidak kemudian kita menjadi rendah dengan bertawadhu, berendah bersama mereka. Karena selama kita mulia di sisi Allah, selama kita tinggi di sisi Allah, tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah turun status kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama yang kita lakukan itu adalah yang disyariatkan oleh Allah, perintah untuk tawadhu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melakukannya, maka kita tidak akan pernah rendah, kecil gara-gara itu. Ya. Maka di sini di antara bentuk menghormati atau memuliakan dan memberikan kehormatan seorang mukmin adalah bersikap rendah diri di hadapan saudara kita. Mau dia sekali lagi, mau dia orang besar, pejabat, kaya, berpendidikan atau yang tidak berpendidikan, orang fakir, rakyat biasa, silakan dengan mereka. Bergaul biasa, nggak apa-apa. Jangan sampai ada kata, kenapa ente kok jalan bareng sama dia? Emangnya ada apa?
Kalau ada orang yang enggan berjalan bareng dengan orang yang mungkin status sosialnya lebih kecil dari dia, lalu dia katakan kenapa, atau dia pertanyakan kenapa engkau berjalan dengan dia, atau dia larang jangan berjalan dengan dia, atau duduk bareng dengan dia, jangan berteman dengan dia. Ini berarti orang ini sedang dibisiki syaitan. Ya, ini sedang dibisiki syaitan. Tidak ada seperti itu pemisah. Nggak ada di dalam Islam pemisah. Bergaul dengan seluruh mukmin, semua mukmin selama dia mukmin, yang akhlaknya baik, ibadahnya baik, bergaul dengan orang-orang mulia itu, dengan orang-orang baik itu. Ya. Dulu Nabi SAW sempat merasa enggan bergaul dengan sahabat-sahabat yang fakir miskin. Tapi kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermuka masam, kayak tidak senang dengan sahabat-sahabat yang kecil datang kepada beliau, orang buta datang kepada beliau. Abasa wa tawalla, dia berpaling dan bermuka masam dari sahabat itu. Ditegur sama Allah, anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Dan seterusnya. Ini surat Abasa. Disebutkan tentang sahabat yang datang kepada beliau, lalu Nabi sempat, ya namanya Nabi, Nabi, dia juga manusia. Dia tidak semua perbuatan atau tingkah lakunya beliau itu langsung benar dari awal, enggak. Ada yang keliru, kemudian Allah tegur, Allah luruskan, Allah benarkan. Kalau ada yang salah, ada yang keliru. Lalu setelah itu tidak lagi terulang. Memang Nabi Muhammad itu maksum, dan seluruh para nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Artinya walaupun mereka berbuat dosa langsung dihapus oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Cuman bukan berarti mereka tidak salah. Salah ya ada, tapi nanti kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah tegur, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pernah engkau palingkan pandanganmu dari mereka hanya gara-gara engkau mengharapkan kemewahan dunia, harta dunia. Mungkin orang kafir, mereka kaya, punya jabatan, punya kekuasaan, ya mereka hebat-hebat, dan secara dari sisi duniawi tidak ada. Kalau dengan sahabat-sahabat kecil ini tidak banyak memberi manfaat dalam kehidupanmu. Tapi dengan iman mereka itu membuat Islam dan agama yang kau bawa itu menjadi kuat. Maka jangan engkau sepelehkan mereka, jangan kau rendahkan mereka. Orang kafir yang walaupun secara dari sisi hartanya mereka kuat, orang-orang kaya, orang-orang hebat, tapi mereka tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianggap oleh Allah. Maka jangan pernah engkau palingkan pandangan engkau dari sahabat-sahabat yang mulia ini. Ya. Mereka berdoa siang hari malam, mereka beribadah siang hari malam. Jangan pernah engkau berpaling dari mereka. Nah, maka dari sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap tawadhu. Dalam hadis Nabi mengatakan, nanti ada banyak hadis di sini disebutkan, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang bersikap tawadhu kepada manusia, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi ya, tidak benar kalau ada orang-orang melarang atau tidak senang kita mungkin bergaul dengan orang-orang yang secara status sosial mungkin dia rendah atau kecil. Tidak. Ya, ini keliru kalau seperti ini. Ini sedang dimasuki gangguan syaitan, bisikan syaitan.
Justru Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersikap tawadhu sebagai bentuk memberikan hak kehormatan dia. Ketika kita bertawadhu dengan seorang mukmin, maka kita sedang memberi kehormatan, hak kehormatan dia itu kita kasih. Nah, kemudian di dalam kalau waqfid janah ayat yang tadi kita bacakan itu, waqfid janahaka lil mu'minin, itu surat Al-Hijr ayat 88. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, ini umum ya, jiwa, apalagi mukmin, barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, tanpa hak, artinya bunuh brutal. Kalau membunuh orang karena dengan cara yang benar, itu tidak berdosa. Apa itu? Ya, dalam jihad atau kisos. Ya. Ada orang bunuh, lalu kita sebagai algojo misalnya dikuasakan oleh mungkin raja, presiden, untuk kita eksekusi, kita bunuh, kita potong itu kepalanya dia, maka tidak berdosa. Ya, justru kewajiban dia harus dipotong kepalanya karena dia sudah membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Karena Allah mengatakan an-nafsu bin nafsi. Ya, jiwa harus dibalas dengan jiwa. Ya, nyawa dengan nyawa. Nyawa dengan nyawa. Kata Allah, barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, au fasadin, atau dia membunuh dengan bentuk, dengan cara brutal, mau bikin kerusakan, ya, perampok, orang begal yang biasa mungkin bunuh-bunuh orang gitu ya, ngerampok terus membunuh, atau memang dia adalah pembunuh bayaran misalnya, ya, di muka bumi ini dia bikin kerusakan, faka'annama qatalan nasa jami'an. Satu jiwa yang dia bunuh tadi itu, kata Allah, sama dengan dia membunuh manusia seluruhnya. Sama nilainya dengan dia membunuh seluruh manusia. Ya. Apalagi bunuh jiwa mukmin, nyawa seorang mukmin, oh itu berat. Dalam hadis Nabi mengatakan la zawalud dunya, hancurnya dunia ini, ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslim. Dunia ini hancur sudah, kiamatlah taruh sudah, binasa semua ini, nggak ada yang tersisa. Itu lebih ringan daripada merenggut nyawa seorang mukmin. Maka jangan coba-coba, berat dosanya, besar dosanya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa terhormatnya seorang mukmin. Betapa tingginya posisi seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bermudah-mudah. Ayat-ayat ini semuanya disebutkan oleh penulis untuk mengawali bab yang sudah beliau sebutkan tentang seluruh yang berkaitan dengan hak seorang muslim, kehormatan seorang mukmin atau muslim, itu harus benar-benar dihormati, dijaga, jangan pernah dilecehkan. Jangankan nyawa, kehormatan
harga diri saja itu tidak boleh dilecehkan. Nanti akan disebutkan hadis-hadisnya. Kehormatannya ini dihina. Antum menghina seorang mukmin itu tidak boleh. Mencaci seorang mukmin haram. Orang mukmin itu luar biasa, terhormat sekali. Terhormat. Maka jangan pernah menghina seorang mukmin. Di dalam bab ini hadisnya sangat banyak. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari, nama beliau Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi." Kata Nabi, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Seperti begini, tangannya disilangkan seperti ini. Jadi dikuatkan seperti ini. Maka ketika seorang mukmin itu seperti bangunan, berarti kita ini satu tubuh, satu bangunan. Orang mukmin itu satu bangunan. Tentu masing-masing mengambil tugasnya, mengambil bagiannya untuk menjaga bangunan itu. Masing-masing mengambil bagiannya, posisinya untuk menjaga bangunan itu jangan sampai dia runtuh. Kita lihat bangunan ini masjid, semuanya ada tiangnya, ada temboknya, ada pondasinya. Semua ini satu keutuhan, satu bagian. Kalau ada misalnya satu tiang ini rapuh, runtuh misalnya, maka kekuatan bangunan itu akan berkurang. Dan kalau satu persatu mulai lepas, ya, mulai rapuh, runtuh, maka bisa-bisa nih bangunan akan jatuh semuanya, akan rubuh semuanya. Oleh karenanya orang mukmin itu haruslah seperti bangunan ini. Harus saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang, tapi mendukung dalam kebaikan, mendukung dalam ketaatan, mendukung dalam ketakwaan, bukan mendukung dalam permusuhan. Ya, mendukung, saling dukung dalam berbuat maksiat, jangan. Ya, yang satu bikin dosa didukung, bikin maksiat didukung tuh, difasilitasi lagi, ya. Satu bikin maksiat difasilitasi. Nah, ini jangan. Itu mengundang kehancuran, mengundang kebinasaan, murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nih satu bangunan, ada yang buat dosa, ada maksiat, kita sama-sama nasihati. Kita sama-sama menjaga jangan sampai ada yang melakukan maksiat itu. Jadi kalau satu bangunan ini di samping sana, di pojok sana ada cacatnya, lalu dibiarin saja begitu, lama-lama akan menggerogoti itu bangunan sampai nanti ke atas. Ya, misalnya di salah satu pojoknya mulai terkena hujan, mulai tembok itu sedikit-sedikit rapuh, pelan-pelan, catnya luntur, kemudian bangunannya sudah mulai nggak kuat, terus. Itu akan jatuh sedikit-sedikit kalau dibiarkan seperti itu. Nah, orang mukmin juga nih satu bangunan. Kalau ada satu orang yang bikin maksiat, jangan dibiarin, dinasehati, dikoreksi, dan menasehatinya kita kepada orang mukmin itu bukan benci dia, sayangi dia, itu namanya. Karena kita ini satu bangunan, jangan pernah engkau pernah engkau coreng nih bangunan kita. Jangan pernah kau kotori ini bangunan kita.
Jadi kalau ada orang muslim mukmin bikin satu dosa maksiat lalu dinasihati oleh sebagian mukmin yang lain, jangan sinis, jangan tersinggung. Karena memang kita ini satu bangunan, kita tidak mau bangunan kita ini kotor, rusak gara-gara satu kesalahan di pojok sana. Karena kita satu bangunan, kita saling menyayangi, saling menguatkan dalam kebaikan, bukan membiarkan satu kesalahan, satu keburukan itu merusak bangunan kita ini. Jangan sampai ada orang mengatakan, gak perlulah engkau urusi urusan saya, dosa-dosa saya, ya. Maksiat yang saya bikinnya dosa saya, iya dosa saya. Tapi kita ini orang mukmin, satu keutuhan, berjalan dalam kebaikan sama-sama. Kalau ada yang bikin satu kesalahan, kita luruskan, kita perbaiki. Tidak ada seperti itu ya, jangan sampai ada mengatakan, urus saja dirimu sendiri, saya biarin begini, gak usah diurusi saya. Saya begini juga nanti akan saya yang dapat kok, kalau memang iya saya dapat hukumannya, ya saya yang tanggungkan. Enggak kayak begitu, bukan begitu. Justru Allah katakan kalau antum buat dosa lalu kita diam, ya kita biarkan, itu Allah turunkan hukuman kena semuanya, bukan cuman yang melakukan dosa itu. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takut dengan satu hukuman dari Allah yang tidak akan menimpa hanya orang yang berbuat dosa saja, tapi semuanya. Kalau ada pohon dari akar sampai ke atas itu, ya, itu semua satu utuhan. Orang mukmin itu kalau dalam hadis disebutkan seperti pohon kurma tuh, satu utuh ke atas. Ada nanti cabangnya, ada semuanya, daunnya, buahnya, itu satu keutuhan. Itu mukmin seperti itu. Sama juga dengan diibaratkan seperti bangunan. Kalau ada yang tersakiti, jika memang kita ini semuanya mukmin dengan keimanan yang benar-benar mukmin ya, maka ketika ada orang mukmin yang dihina, direndahkan, pasti saudara mukmin yang lain juga tersakiti. Ya. Ada orang mukmin, Masya Allah penampilannya jenggotan, ya, nyuna. Dia dihina, jenggot babi, anjing, atau mungkin kambing dibilang gitu ya. Bodoh misalnya. Dihina seperti itu. Jenggotan tuh kayak kambing lah, macam-macam. Orang yang di atas mata kaki itu adalah orang yang seperti kebanjiran lah, macam-macam. Ucapan-ucapan seperti itu menyakiti dia dan kita umat Islam yang melakukan itu. Bukan cuma dia, tapi orang Islam yang punya iman yang melakukan ngamalin ini juga merasa tersakiti. Begitu. Kalau ada syariat Allah dihina, direndahkan. Sama dengan misalnya yang mungkin semua sudah tahu ketika Al-Quran itu misalnya dilecehkan, ya kita merasa dihinakan. Orang mukmin tidak ingin kitab sucinya dihinakan atau kotori, dilumuri dengan najis lah misalnya, kemudian dia viralkan, itu orang marah pasti. Orang mukmin pasti akan marah. Dia tidak terima seperti itu. Ya. Atau misalnya dia menghina salah satu sunnah Nabi SAW. Seperti yang tadi kita sebutkan itu. Baik. Itu adalah penjelasan hadis yang pertama yang diibaratkan oleh Nabi SAW bahwa orang mukmin itu seperti satu bangunan.
Jadi kalau kita bicara mukmin itu, maksudnya mukmin yang dengan definisi mukmin yang sempurna di sini ya. Karena mukmin itu adalah orang yang mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati dan mengamalkan dengan perbuatan, itu mukmin. Orang mukmin itu adalah yang mengucapkan dengan lisannya, dengan hatinya dia yakini, dia amalkan dengan perbuatan. Itulah mukmin. Ya. Ini bicara orang mukmin seperti ini, bukan yang asal-asalan gitu. Yang hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, tapi hatinya kadang-kadang tidak senang. Kayak seperti misalnya dia sholat 5 waktu, gak mau dia sholat 5 waktu. Kalaupun dia sholat tuh kayak benci, gak senang dengan sholat itu. Harus sholat terus. Dia gak senang dengan sholat. Ini mau dikatakan orang mukmin? Kalau Anda mengatakan bahwasanya dengan lisan, mengatakan bahwasanya sholat itu wajib, seharusnya diyakini itu juga dengan hati. Dan tidak akan pernah diterima sholat seseorang apabila dia melaksanakannya tapi dia tidak yakini kewajibannya. Dia tidak raditu billahi robba, tidak rela, tidak terima dengan syariat itu, maka tidak akan diterima itu ibadahnya. Nggak akan diterima. Harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, lalu diterapkan itu, diamalkan. Bukan cuma sekedar mengucapkan dengan lisan. Mengatakan sholat wajib tapi tidak sholat. Itu mukmin. Sepertinya tidak layak dikatakan mukmin. Karena mukmin itu sekali lagi ini 3 nih harus. Mengucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan. Itu mukmin. Kalau cuma mengucapkan, 1 doang nih, berarti 2-nya nih, meyakini tidak ada, ngamalinnya juga tidak ada. Gimana mau dikatakan? Atau dia mengatakan dengan lisan dan diyakini dengan hati, tapi tidak diamalkan. Saya yakin, keyakinan itu harus dibuktikan. Ya. Bukan, jadi amalan ini harus ada 3. Ibadah kita ini tuh harus ada 3. Itulah praktek seorang mukmin. Setiap ibadah yang dilakukan oleh orang mukmin itu pasti sudah ada 3 itu. Diucapkan dengan lisan, diyakini, lalu diamalkan. Kalau tidak ada keyakinan, maka sama dengan orang-orang munafik. Seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Munafiqun itu. Mereka cuma mengucapkan beriman kepada Rasulullah, tapi tidak mengikuti Rasulullah. Ya. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu hanya dengan lisan saja, tapi mereka tidak bersama Nabi SAW dengan hatinya. Demikian juga ada orang percaya, yakin kebenaran, tapi tidak diucapkan dengan lisannya. Itu sama dengan amalannya siapa? Pamannya Rasulullah itu Abu Thalib. Dia percaya Nabi Muhammad benar. Sampai dia bela Nabi Muhammad, prakteknya jelas. Tapi dia tidak mengucapkan La ilaha illallah. Dia tidak bersyahadat dulu. Ketika tidak bersyahadat, maka semua kebaikan-kebaikanmu, walaupun ente dermawan, bagi-bagi harta baik, tidak ada manfaat itu. Kalau belum bersyahadat. Syahadat dulu. Diucapkan dulu dengan lisan. Semua ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu berarti kita sudah mengatakan ridho dengan syariat Islam ini semua. Sudah terima semua dengan syariat Islam ini. Tunduk patuh, sami'na wa ta'na. Sudah mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalimat ini sebagai pembuka Islam iman seseorang. Kalau sudah diucapkan,
maka seluruh kewajiban harus dijalankan. Ya. Jadi kasusnya kalau cuman berbuat tapi tidak diucapkan juga tidak dianggap orang beriman. Mengucapkan tapi tidak meyakini juga tidak dianggap beriman. Harus semuanya tiga-tiga ini lengkap. Baik, kemudian kita pindah ke hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari lagi. Sama dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, nama beliau Abdullah bin Qais. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina." Barang siapa yang melewati sisi masjid kami atau sisi masjid-masjid kami. Man marra fi syai'in min masajidina. Siapa yang melewati sisi masjid-masjid kami, au aswaqina, atau pasar-pasar kami. Wa ma'ahu nablun, sambil membawa anak panah, fal yumsikhu, maka hendaklah dipegang matanya. Matanya jangan diarahkan ke orang. Kalau ada ya dimasukkan ke sarungnya. Ya. Adabnya subhanallah. Aw liyaqbid ala nisaliha. Nih, tahu dia pegang matanya bikafihi dengan telapak tangannya. Kenapa demikian? An yasiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in. Karena khawatir mata panahnya ini bisa mengenai seorang muslim. Sampai setingkat itu kita menghormati kehormatan atau memuliakan, mengagungkan kehormatan muslim. Kalau sampai mengenai dia, walaupun tidak sengaja, antum bawa alat panah, mungkin di melintang begitu, ya kan? Atau antum panjangin ke gitu, mata depan atau mata belakang misalnya. Ya, tiba-tiba ada orang yang seruduk dari belakang, ya, dorong-dorongan atau gimana jalan cepat, dia nabrak kena mata panah itu. Atau dari depan orang lari-lari kemudian tabrak mata panah itu. Maka harus dipegang matanya atau dia dimasukkan ke dalam sarungnya sambil diarahkan ke tanah atau ke atas. Ya. Membawa benda-benda tajam, adabnya seperti ini. Antum bawa pedang, parang. Jangan sambil gini, dilenggang begitu, digoyang seperti ini. Harus disembunyikan matanya. Pakai sarung, kemudian jangan diarahkan ke orang. Ya. Maka hadis ini Imam Nawawi sebutkan di sini tujuannya untuk menjelaskan tentang bagaimana upaya kita untuk menghormati atau menjaga kehormatan seorang muslim. Jangan sampai nanti kemudian terjadi kecelakaan walaupun kita tidak sengaja. Ini tidak dalam keadaan kita sengaja, bukan. Ini keadaan mungkin orang tiba-tiba nabrak, kena. Ini juga harus dijaga. Kemudian dari hadis ini juga kita ngambil faidah bahwa semua yang bisa mengganggu, potensi mengganggu orang mukmin harus dijauhkan. Jaga, jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu orang muslim, orang mukmin. Main tok-tok,
Tengah malam main, tok, 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 orang lagi tidur. Berarti sudah merampas, mengganggu kehormatan seorang mukmin. Tidak lagi menghormati orang mukmin, lagi tidur, lagi istirahat. Ya, mungkin lagi ibadah, lagi sholat, atau mungkin lagi berzikir, lagi baca Quran. Sudah tidak tahu waktu. Tengah malam, siang-siang, bangun tidur langsung tok, 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 tok. Anak-anaknya harus diawasi, harus diajari. Sekarang bukan anak-anak saja, orang tua juga ikut-ikutan. Ada lombanya. Ya. Secara hukumnya, permainan itu semuanya boleh-boleh saja. Selama tidak mengganggu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau mengganggu, jangan. Kalau mengganggu. Jadi semua yang bisa merampas dan mencoreng kehormatan mukmin harus dihindari. Jangan. Ya. Merokok di tengah umum. Itu mengganggu kehormatan muslim mukmin yang lain. Merokok itu mengganggu. Kalau Anda merokok tidak keluar asap, boleh. Tapi kalau keluar asap, mengganggu, pasti. Mau dia rokok elektrika, mau rokok listrika, sama. Ada asap, pasti mengganggu. Kalau merokok, asapnya ditelan semuanya, bagus. Itu urusan Anda. Tapi kalau harus dikeluarkan, justru penyakit yang paling banyak di situ. Yang keluar itu penyakit yang paling banyak di situ. Lebih berbahaya perokok pasif daripada yang aktif. Itu sudah keputusan dokter itu. Jadi ini merokok ini, mohon maaf, sedang menularkan penyakit kepada saudara muslim kita, mengganggu. Kenapa ibu hamil dilarang merokok? Karena pasti merusak. Ya. Pasti merusak. Merusak janinnya. Yang enggak hamil saja, kita yang laki-laki ini tetap saja terganggu. Ada yang tidak kuat cium bau rokok itu. Tapi dengan senangnya, dengan bangganya dia di depan umum, di tempat umum ngerokok. Kalau Anda merokok sendiri di hutan, di kebun, di ruangan Anda sendiri, ya silakan. Tapi kalau di tempat umum, janganlah. Ya, belum lagi kalau kita bahas rokok itu sudah haram, ya, maka itu lagi lebih parah. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama beliau Abdurrahman. Beliau mengatakan, qabbalan Nabiyul Hasan ibnu Ali. Nabi mengecup Hasan bin Ali, cucunya. Wa indahul Aqra' ibni Habis. Saat itu ada seorang sahabat namanya Aqra' bin Habis di samping itu. Samping Nabi. Ketika beliau mencium Hasan, ngecup gitu ya. Maka Aqra' bin Habis mengatakan, inna li ashratun minal walad, ma qabbaltu minhum ahadan. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Tidak ada satupun yang saya pernah kecup atau cium. Belum pernah sekalipun saya mencium mereka. Fanadhara ilaihi Rasulullah faqala. Lalu Nabi melihat, memandang beliau dan mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk kasih sayang ini haknya seorang anak, harus diberikan. Makanya tadi
Mau siapapun dia, selama dia mukmin, antum harus kasihi dia. Ya, bersikap tawadhu. Dan ini tawadhunya kita. Masa orang tua tidak pernah cium anaknya? Kayaknya nggak ada ya. Tapi ada juga nih. Ya, ini contoh. Ada juga yang pernah cium. Mungkin masih bayi, iya. Tapi kalau sudah mulai 3 tahun balita begitu ya, sampai 5 tahun. Kalau sudah tidak cium lagi, apalagi ya dari kecil saja tidak ada, wah itu lebih parah lagi. Kalau mungkin sudah besar, usia 15 tahun ke atas sudah tidak dikecup, ya mungkin wajar-wajar saja. Tapi ada tetap saja kalau yang namanya orang yang sayang kepada anaknya, akrab dengan anaknya, tidak ada gap, tidak ada pemisah di situ, tidak ada gap di situ, maka insya Allah aman. Insya Allah baik. Aman. Itu bagus. Contoh yang bagus. Iya, bentuk kasih sayang kepada anak. Dan kata Rasulullah, siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita juga di sini di Maluku Utara, mungkin kehidupan kita ya jarang ya kayaknya anak-anak malah tampeleng ada. Ya. Kalau sudah marah, emosi sama anak-anaknya, palingan ditempeleng, dicaci-caci, ya, dimaki-maki, disebutin pokoknya binatang kamu ini. Nah, itu. Ini sama sekali tidak terpuji, buruk sekali. Tapi begitulah. Mohon maaf, kita orang Maluku ya, begitu kebiasaannya. Jangan, ya Allah. Masa anak dikata-katain seperti itu? Semua kebun binatang itu penuh di situ anak. Disebutin semua. Ya Allah, kasihan Pak. Nanti ketika dia besar ngikutin lagi bapaknya. Dan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, muslim-muslim yang lain juga begitu. Kita lihat tuh di masjid, ketika ada bapak-bapak yang negur anak-anak yang ribut di masjid itu, bukan diarahkan malah ditegur pakai ucapan-ucapan tadi itu. Ya. Auzubillah. Tidak bagus itu. Gak baik di masjid masa ngucapin, mohon maaf nih. Rendah sekali nyebutnya. Anjing. Berat sekali ngucapin itu ya. Ngucapin anak-anak yang begitu, kasihan. Itu anak orang. Kalau anak Anda sih mungkin ya, walaupun tidak boleh juga. Ngucapin kata-kata yang baik. Anak-anak ya, atur sholat ya. Masjid bukan tempat main-main ya. Ya, sholat tuh harus bagaimana? Ya, setiap masuk masjid ingat ini mau ibadah ya. Main-main nanti di rumah. Ini tempat ibadah ya, muliakan. Pasti tiap hari digitukan dia akan mau. Tapi kalau dicaci-caci, wah itu nanti anak itu jadi terlatih terdidik, karakternya jadi kasar, jadi tidak baik. Ya iya, pasti. Karena orang tuanya juga begitu. Gimana dia mau terdidik baik kalau kita seperti itu ucapannya? Iya. Harus disayangi, diarahkan baik-baik. Bukan begitu caranya. Iya benar, masjid ini kita pengen tenang, sholat, ibadah, khusyuk. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Mengarahkan mereka. Ada caranya. Ya Rasulullah itu bercanda dengan anak-anak kecil, bergurau dengan mereka. Ya. Tidak pernah ada Rasulullah merendahkan atau menghina anak-anak atau mencaci anak-anak. Nggak ada. Ya. Anak-anak itu kalau mereka sholat di masjid, jangan dilarang. Jangan dilarang. Disuruh pulang. Pulang.
Bukan begitu. Nabi itu nyuruh anak-anak sholat usia 10 tahun tuh kita suruh 7 tahun kita suruh anak-anak sholat. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'ah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr. Dan pukul mereka kalau sudah 10 tahun mereka tidak sholat. Tapi pukul bukan pakai kayu panggang, bukan. Pukul yang mendidik, mungkin pakai tangan dipukul pantatnya, sholat. Ya. Bukan dengan rotan atau dengan kayu yang membuat dia lumpuh atau patah. Gak boleh lagi itu. Ya, sudah zalim juga nanti kita. Tidak boleh juga dengan cacian dan makian. Didiklah generasi kita dengan akhlak-akhlak Islam, adab-adab Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Menyayangi anak-anak kita di dalam keluarga kita atau mungkin di lingkungan pendidikan Islam. Di lingkungan pendidikan Islam. Bukan cuma orang tua, guru juga demikian, ustadz juga demikian. Untuk anak-anak didiknya juga dia harus sayang. Ya, dia harus sayang mereka. Terkhusus bagi orang tua, seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah kepada cucunya Al-Hasan, dia cium, dia kecup anaknya, ya, supaya anak itu benar-benar merasa dia disayangi, dilindungi, dihargai, dan dimuliakan. Nanti dia juga demikian, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya dulu. Baik. Mungkin demikian apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kajian kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat isya dengan tanya jawab kalau ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.